orang munafik yang menyangkal itu dari Kristen. Terkutuk itu Sekarang roh apa yang merasuki? Roh apa yang merasuki Anda semua sampai Anda melimpahkan dosa-dosa Anda kepada satu orang Yesus sehingga dia menjadi kutub di atas tiang pohon? Roh apa yang merasuki Anda? Siapa yang merasuki Anda? Paulus mengatakan tidak ada satupun orang yang karena oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tapi orang Kristen dibangun imannya dengan memahami Yesus itu mati di atas tiang salib untuk dosa kalian. Betul? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tidak ada seorang pun karena roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Ya. Betul? Yang terkutuk itu manusia cuma. Terkutuk di zaman Adam. Munafik lu, munafik. Lu munafik. Yang mati di atas tiang salib siapa? Tuhan kami. Siapa namanya? Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan cara apa? Itulah kami cuma enaknya punya Tuhan. Tuhan yang Itu berbuat bagi bagus. umatnya. Itu kau sudah akui. Aku sudah akui. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kamu sudah akui. Itulah enaknya kami punya Tuhan. Tuhan kami rela terkutuk demi kami, kan? Betul. Dia mengambil kutuk itu. Sekarang muncul kutuk pertanyaan. Itu saya terima, tapi Tuhan Sekarang muncul pertanyaan. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda beriman seperti itu? Kalau roh Allah kan tidak mungkin. Karena tadi sudah diputuskan oleh Paulus 1 Korintus 11 nomor 3. Tak ada, karena roh Elohim orang mampu mengatakan Yesus terkutuk. Ternyata Anda, itulah hebatnya, itulah enaknya Tuhan kami. Sekarang pertanyaannya, belajar kemana-mana. silakan dengan imanmu, silakan. Tapi tolong jawab, roh apa yang membimbing kamu? Kamu pikir dengan ilmumu mau belajar sana sini kamu mendapatkan keselamatan itu dak cuma. Lah kok jadi curhat? Kami yang mengambil kamu tak akan selamat. Curhat. Begitu dia. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki kamu, yang membimbing kamu sehingga mengantarkan kamu mengatakan dosa kutuk ditanggung oleh Yesus dengan menjadi kutuk di atas tiang salib? Roh apa? Kamu tidak kenal roh. Percuma dibilang sama roh kamu. Kami tidak mengenal roh katanya. Padahal Tuhanmu itu roh. Lucu ente itu. Wahyu 5 nomor 6. Bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh teos yang turun ke bumi. Pura-pura lagi kau kan. Kamu bertanya roh. Kamu kenal roh apa? Ini Paulus mengatakan. Tidak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Iya. Tidak ada. Iya. Sekarang kau mengimani segala kutuk dari dunia Adam sampai dunia kalian itu ditebus Yesus dengan jalan terkutuk, dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbingmu mengatakan itu? Jawab. Kalau dibilang menjadi kutuk kan baru enak, ini menjadi terkutuk kau bilang tadi. Apa bedanya? Bedakanlah bahasa itu dikit-dikit cuma. Ya. Burunda kamu bahasa enggak bisa. Oh, jadi membahas kayak gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan sama Bang Suma tadi kan, salah atau tidak
pada hukum Taurat itu kan berlaku hukum Taurat. Jadi salah atau tidak salahnya orang yang kalau tergantung di tiang itu dikatakan sesat. Salah atau tidak salah. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, kita tidak akan berkata seperti itu. Kan begitu. Itu munafik namanya, Bu. Itu namanya munafik. Tidak salah, tidak bersalah. Itu namanya munafik. Jadi menurut Ibu, Yesus ini menebus apa di atas tiang salib? Itu saya harus jelaskan. Banyak banyak kan orang yang salah kaprah bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita. Ya, dosa kita ini ditanggung masing-masing. Apa yang Yesus tebus? Berarti Anda membantah dalil. Tunggu. Apa yang Yesus tanggung? Nah, itu Bapak harus tahu. Dosa yang Adam hilangkan. Itu yang Yesus tebus. Karena Adam kan manusia dalilnya sempurna. Salah. Tunggu dulu. Adam adalah manusia sempurna yang Allah ciptakan. Jadi satu-satunya yang harus menebus yaitu manusia sempurna juga. Yaitu Yesus. Yesus kan sempurna. Jadi yang harus tebus yang sempurna juga. Tidak ada yang bisa menebus selain Yesus. Yang itu dia akan tebus. Jadi kalau Yesus tidak turun ke dunia, tidak ada kebangkitan, Pak Suma tidak ada kebangkitan. Nah, itulah yang Adam bilangkan kan, Adam dilarang kan makan buah itu. Jadi seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah, Yesus di atas tiang salib itu apa? Adam dan Hawa tidak makan buah itu, ada isinya percuma. Dia akan hidup selama-lamanya. Percuma doktrin kalau membantah dalil. Nah, itu yang Yesus akan tebus. Masih mending Anda ngatakan nyerocos, saya berdalil. Anda mengatakan Yesus tidak menebus dosa. Galatia 3:13. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang digantung pada kayu salib ini siapa? Yesus atau bom-bom? Zuma, aku jawab Zuma, tapi sebelum aku jawab, aku tanya berapa kilometer tinggimu? Berapa gram? Kilometer tinggiku itu sekarang berubah menjadi 75 ons. Nah, itu makanya Anda betul. Ketika Anda bertanya, heran. Maria melahirkan manusia, kamu gak heran. Melahirkan Tuhan, kamu gak heran. Tentara Romawi membunuh Tuhan, kamu gak heran. Hah? Gak heran kau? Tuhanmu kelaparan, dah heran. Lucu ente itu, lucu. Orang bercanda jadi masalah. Tapi hal yang mendasar dalam imanmu kamu gak heran. Maria melahirkan Tuhan. Anda bukan bercanda, Anda memang botol. Oh ya udah, nggak apa-apa. Mari aku jawab. Bagi aku masa aku jawab. Silakan. Itu kutuk, Anda tahu apa itu kutuk di dalam kekristenan. Di dalam Islam tidak ada kutuk. Tetapi faktanya Anda terkutuk. Ajaran Anda tidak mengajarkan kutuk. Tadi sudah dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kamu sampai kamu mengatakan Yesus terkutuk? Coba dengar ya. Jawab aja Lucifer. Kenapa sih malu-malu? Orang Tuhan Yesus itu. Ini Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa ketika orang menyampaikan sesuatu, maka harus ada dengan karunia roh, paham nggak? Maka ketika tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Kalian semua memahami Yesus terkutuk di atas tiang salib. Itu yang membimbing kalian roh apa? Ini Roh Kudus. Paham nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Berarti bertentangan dengan perkataan Paulus. Di situ menyatakan bahwa harus dengan karunia Tuhan, karunia roh yang diberikan oleh Tuhan, baru kita boleh menyatakan bahwa kita sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan dengan Yesus kita bukan diangkat. Itu masalahnya, bukan itu. Baca konteksnya sepenuhnya, botol. Masalahnya bukan itu. 1 Korintus 12 nomor 3. Tak ada satupun manusia mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Kalau Bang Juma saya bisa jawab.
Nah, yang lain diam. Silakan. Yang mengatakan di dalam firman bahwa Yesus terkutuk bagi mereka yang tidak percaya, namun mereka yang percaya itu adalah keselamatan. Dan satu kebenaran di kejadian manusia pertama diciptakan, Allah membentuk dia dari tanah dan menghembuskan nafas kehidupan, yaitu Roh Allah. Jadi Roh Kudus yang mengatakan bahwa yang di atas tiang salib itu terkutuklah orang yang mati di tiang salib bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya adalah Roh Kudus yang menuntun untuk mendapatkan keselamatan. Enggak nyambung, Bang. Enggak nyambung. Paulus berkata 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena Roh Allah. Jadi kalau berdasarkan Roh Allah, orang itu mampu berkata Yesus terkutuk, itu tidak mungkin. Sementara kalian semuanya mengatakan Yesus itu terkutuk di atas tiang salib, menebus dosa kalian. Makanya dari situ pertanyaannya, roh apa yang membimbing Anda kalian mengatakan itu? Karena kalau roh Allah nggak mungkin. Ya, berarti roh apa? Saya jawab ya, makanya di situ dikatakan kalau kita beriman, kita ya kan tidak semuanya pada zaman itu kan beriman, tidak semuanya dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus bahwa dia digantung tidak ada dosa kan begitu. Jadi dia bukan terkutuk, tapi orang yang mengatakan terkutuk itu berarti tidak beriman begitu, Pak. Jadi saya mau jelaskan di sini mengapa kita membutuhkan tebusan. Nah, saya jelaskan di sini, tebusan adalah harga yang harus dibayarkan untuk menebus orang dari ancaman kematian. Jadi yang dia tebus kematian. Kan Adam kalau dia tidak makan itu buah tidak akan mati. Tapi dia makan buah itu jadi mati. Jadi Yesus dia akan tebus itu kematian. Dan itu ada di Keluaran 21 ayat 29 30. Bapak bisa baca itu. Nah, sewaktu menciptakan manusia, Allah tidak pernah menginginkan mereka menjadi tua dan mati. Nah, itu. Apa buktinya? Allah mengatakan kepada manusia pertama Adam bahwa jika ia melakukan apa yang disebut dosa oleh Alkitab, ia akan mati. Jadi kalau Adam memakan buah itu, dia akan mati, kan begitu. Jadi seandainya Adam tidak berbuat dosa atau makan buah itu, ia tidak akan pernah mati. Itu ada di Kejadian 2 ayat 16, 17, Kejadian 5 ayat 5. Nah, itu kematian masuk ke dalam dunia umat manusia melalui Adam. Kita ini semua umatnya meninggal karena dosa Adam. Nah, jadi kepada keturunannya belum cukup ke Yesus, ke Adam lagi difitnah. Ini yang Yesus mau tebus itu kan dosa Adam, maka saya jelaskan. Jadi kenapa keturunannya Adam Yesus belum selesai dosa, Adam lagi yang difitnah. Kan saya mau jelaskan, Pak, apa yang sebenarnya Yesus mau tebus itu yang kematian. Pertanyaannya bukan ke situ loh, Bu. Itu saya sudah hafal itu. Konsep itu saya sudah hafal. Tapi, Pak, yang saya tanya, roh apa yang merasuki kalian sampai kalian mampu dengan setega itu mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa kalian? Itu roh apa? Makanya Pak, yang saya kasih tahu tadi, tidak semua zaman dulu kan ya beriman. Jadi ini diperuntukkan oleh orang yang beriman kepada Yesus. Roh apa yang merasuki kalian dengan teganya memfitnah Yesus mati terkutuk? Roh apa? Kalau orang Kristen, Pak, orang Kristen sejati tidak akan pernah mengatakan seperti itu kalau dia beriman. Ini yang Anda jelaskan ini justru nanti endingnya Yesus harus menebus kalian di atas tiang salib. Betul? Iya. Berarti terkutuk. Maksud begini, Pak, yang dia tebus itu dosa. Yang Yesus tebus itu dosa yang Adam perbuat. Dengan cara terkutuk. Susah, Bapak, susah dijelaskan. Susah karena Anda membantah dalil. Saya bacakan. Yesus telah menebus Kristen aja dari kutub hukum Taurat.
dengan jalan menjadi kutuk bagi Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa itu orang yang tergantung di kayu salib? Bom-bom. Begini Pak, ya Yesus. Tapi kan saya sudah Yesus. jelaskan. Tapi Makanya saya sudah muncul jelaskan pertanyaan, tadi, roh kalau apa orang tidak yang beriman, membimbing begini, Pak. kalian Makanya saya jelaskan. mengamini Susah ada ini, yang digantung di atas salib secara terkutuk? Roh apa yang membimbing kalian percaya itu? Ya makanya saya jelaskan, kalau orang yang beriman kepada Yesus tidak akan mengatakan seperti itu. Jadi Lalu kalau faktanya Yesus menjadi korban di Iya, memang atas jadi tiang korban, salib. Ya memang Pak, makanya saya Dengan jelaskan cara tentang apa? Adam. Dosa Dengan apa cara yang, apa? Dosa apa yang Yesus tebus? Bukan dosa kita pribadi, dosa yang Adam hilangkan yaitu kematian. Jadi kalau Yesus tidak datang Mana ke- dalilnya? Mana Nah, dalilnya? Ini Pak, ini ada dalilnya. Roma 15. Siapa yang dapat membayar tebusan Ya. untuk membebaskan kita dari kematian? Itu tertulis di mana? Nah, tunggu, saya kasih anunya. Sewaktu kita mati, kita Tertulis hanya di membayar mana? Nah, baca di Mazmur 47, 49. Mazmur 49 ayat 7 sampai 9. Itu yang Yesus tebus, Pak, bukan dosa kita pribadi masing-masing, bukan. Oke, saya baca Bu ya, Dosa saya yang, baca. kematian yang Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk terusnya dan ia tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dungunya pun binasa bersama-sama dengan meninggalkan harta benda mereka orang lain. Kubur mereka adalah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan oleh disamakan dengan hewan yang binasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataan sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia, orang mati digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Tuhan akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya manusianya, kesemuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik kepada diri sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang itu terus menerus. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang... Apa ini Bu? Apa ini? Makanya Pak, makanya Apa itu ini, harus Bu? baca dengan pelan-pelan, jangan lancar. Jadi Apa begini. ini? Jadi maksudnya Kalau di situ hubungannya Pak. ada hubungkan pemalukan. Jadi maksudnya begini Pak itu. Apa? Kan, makanya jangan lancar ngomongnya, bacanya harus. Iya, pakai apa di sini perhitungan. mana di sini dosa ditebus oleh orang Yesus mana? Tadi sudah dibaca, makanya Pak jangan itu pelan-pelan. Ya di mana di sini Yesus ini? Jangan panas. Di mana? Jangan kejang-kejang gitu. Bukan kejang-kejang, saya hanya merasa Anda itu cari-cari dalil Tidak, untuk Pak. Masa saya mau cari menutupi dalil? bahwa dosa Adam mana? Dosa Adam di sini mana? Dosa Adam di sini mana? Dosa Mana? Adam ya itu kan Allah kan ingin Adam dan Hawa untuk hidup selama-lamanya, hidup abadi. Tapi dia tidak taat Hah? kepada Allah. Di mana dalilnya? Dia makan buah itu kan, jangan Di makan mana buah dalilnya? Tuhan mau agar Adam hidup abadi mana? itu. Jangan Tunjukkan. makan, ya itu dah, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati begitu. Yang Yesus tebus itu. Yang saya minta dalilnya mana? Mana dalilnya bahwa Adam itu akan hidup abadi? Mana? Tunggu ya. Mau laki mau perempuan sama aja. Oh tidak, begini Pak. Intinya Apa? Intinya begini. Apa intinya? Kalau Yesus Percaya saja. begini, enggak, jangan. Kalau Yesus tidak turun ke bumi untuk menebus dosa Adam, dosa kematian yang Adam buat. Di mana kemudian di mana Adam Tunggu dulu, mewariskan tunggu, Pak, dulu, dosa? jangan cerewet dulu. Tunggu dulu, jangan Kalau cuma cerewet. bicara nipu-nipu Nah. kayak gitu. Di Tidak. mana Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya?
Ya Tuhan, tadi saya sudah baca tadi. Bapak tidak, berarti Bapak tidak Mana, di mana? Anda baca di mana Adam mewariskan dosa itu, di mana dalilnya? Tunggu ya. Di Kejadian 2 ayat 16. Silakan. Di Kejadian 17 ayat 5. Satu aja Bu. Kejadian 2, 16. Iya. Aku Yakin? Saya tidak akan pernah mati. Yakin? Ya. Di Kejadian 2 ayat 16, 17. Baik. Kita baca ya. Di Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Mana mewariskan dosa mana? Terus baca di Mulai. Kejadian 2 ayat 5. Mundur. Tunggu, enggak. Kejadian 17 ayat 5. Kejadian 17. Ayat 5, ya ayat 55 apa 5 ini. Dia baca itu aja. Ayat Tidak ada 55. Masuk. 5. Baca, masuk. Apa? Baca aja Pak. Bapak yang baca Tentang supaya istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Lompat kemana lagi? Ayo, saya bantu, saya ikuti permainannya. Ayo, biar semua manusia tidak jadi gila karena ibu. Kejadian 5 ayat 5. Kejadian 5 ayat 5. Tadi kan loncat lagi mundur. Kejadian 5 nomor 5 lagi. Coba habis baca, itulah Pak. terbang lagi kemana-mana. Umur Adam. Itu ya. Betul ya? Betul. Ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ya, betul. Mana dosa diwariskan mana? Nah, seandainya Adam tidak memakan buah itu tidak akan mati. Ya kan begitu. Mati Mija. Mati Mija. Mana ada dalil kayak begitu? Ya Allah. Kan Itu fitnah terhadap Nabi Adam, mewariskan dosa. Kejadian 5 nomor 3 Anda baca. Tuhan memberkati Adam, istrinya dan anak-anaknya. Mana kutuk kalau sudah diberkati kayak gitu? Maksudnya umurnya kan dia kan mati kan. Makan buah itu tidak akan mati, Pak. Mati. Nah, sekarang Yesus mau datang menebus dosa itu. Kristen masih mati atau hidup kekal? Ya, makanya salah paham lagi ini. Salah paham lagi. Katanya karena dosa waris terjadi kematian. Yesus datang menebus itu, berarti sudah hapus. Kalau sudah dihapus berarti tak ada lagi kematian. Begitu. Ya, tapi bukan di dunia kita mau apa begini, Pak. Mama dengan baik-baik. Pahanya yang gatal, pantatnya orang yang digaruk. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, hidup kita begini-begini saja. Melahirkan, justru mati, karena konsep makan, Yesus datang ke dunia, larinya orang menjadi pengikut setan semua. Jadi Buktinya kalian memfitnah Yesus mati terkutuk itu karena roh apa? Itu loh. Soalannya di situ loh. Lari kemana-mana. Yang saya tanya, roh apa yang merasuki Karisteng sampai mereka mengatakan anak Maria itu terkutuk? Makanya Pak, kalau menjelaskan segala sesuatu lembut-lembut sedikit, jangan terlalu. Tak ada gunanya lembut kalau menyesatkan. Cak bom. Lembut kayak setan lembut. Hai Adam, makanlah. Sebab kalau kau makan kau akan hidup kekal. Itu iblis. Benar itu benar, hak itu hak. Sesat-sesat aja. Jangan berlembut-lembut supaya orang bisa Anda sesatkan. Gak ada. Mau yang perempuan, mau yang laki-laki, semuanya tak ada yang bisa menjawab. Jangan nyerotos dulu Pak. Kalau apa yang membimbing kalian mengatakan Yesus terkutuk di atas tiang salib? Jawab. Pak, semua boleh diam dulu. Kalau Yesus gak ada diam. Anda dikasih waktu hanya menipu. Dosa kematian. Tidak ada. Yang saya tanya, roh apa? Kalau roh Elohim tidak mungkin. Paulus mengatakan tidak ada orang berkata Yesus terkutuk karena roh Elohim. Berarti roh apa yang ada dalam diri Anda sampai Anda mengatakan Yesus terkutuk? Jawab.
Lu yang terkutuk karena situ yang terkutuk karena situ tidak beriman. Kalau kita tidak terkutuk karena kita emosi. beriman. Muncul Lucifer dalam hatinya. aslinya kelihatan. Halo, Bang Juma. Aslinya keluar. Pertanyaan sederhana. Berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena Roh Allah. Oke, Bang Juma. Berarti roh apa yang membimbing kalian mutar-mutar lidah kalian sampai ke Adam lah, sampai ke Kejadian lah, Oke, Bang untuk Juma. supaya Anda mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa itu yang membimbing kalian? Roh apa? Bang Juma, saya jawab Bang Juma. Ya, kamu lagi. Tadi sudah. Ibu gugur, ibu Yang- gugur. Dah, bagi turunkan yang ibu ini gugur, mengatakan- cari yang lain. Bagi yang Tak mengatakan bahwa bermanfaat, Yesus cuma mau terkutuk di nipu-nipu. kayu salib. Turun, ibu turun. Anda cari kutu aja. Ayo, Bagi- siapa lagi? Oke, saya jawab sederhana Bang Juma. Ya, silakan Bang. Yang mengatakan bahwa Yesus terkutuk di kayu salib, bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang dikuasai oleh roh jahat. Tetapi bagi mereka yang percaya, mereka akan dapat keselamatan karena Tuhan Yesus Percaya itu apa? Percaya apa? percaya Tuhan Yesus. Percaya dia mati di atas tiang salib. Ya, percaya bahwa dia Nah, itulah mati. yang kutanya. Roh apa Ya. yang merasuki Anda? Sampai Anda percaya itu. Itu loh yang saya tanya. Kan Paulus sendiri mengatakan. Saya ulang lah, saya baca ya, saya ulang ya pelan-pelan ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Nah sekarang Ya. Anda beriman, Anda percaya Yesus mati di atas tiang salib. Dengan kata lain, Anda percaya dengan perkataan yang tertulis, terkutuklah orang di atas kayu salib. Jangan munafik Anda. Oke, ya, saya tidak munafik Bang Juma. Jangan berhenti Ah, di situ. berarti Anda setuju bahwa Yesus itu disalib dengan cara terkutuk. Tidak. Lalu dia disalib dengan cara apa? Dia disalib. Memang Tuhan Yesus disalib dan di firman itu mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tetapi dia Berarti bangkit. Tetapi dia Yesus hidup. ini terkutuk atau tidak? Dia tidak terkutuk karena dia bangkit. Kenapa larinya ke situ judulnya? Begini, Bang. Yesus, dengar. Nah, Baca Galatia 3:13 pelan-pelan. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa Yesusnya? Terkutuk. Menjadi terkutuk. Anda imani enggak itu? Saya imaninya karena 100% Tuhan Yesus itu bagus. manusia dan 100% Itulah yang kutanya. Roh Iya. apa yang merasuki Anda sampai Anda mengimani perkataan Yesus terkutuk? Kalau kami umat Islam, tidak mungkin. Yesus itu orang oke. suci, nggak mungkin terkutuk. Sekalian sebaliknya, memang Yesus itu suci, tapi dia terkutuk karena dosa kita. Nenek Lukiper, pertanyaan Oke. saya, Oke. roh apa yang merasuki Anda sampai Anda percaya Yesus itu terkutuk? Jawab. Oke, tidak ada roh jahat yang merasuki. Itu semua adalah roh kebenaran. Berarti Paulus ini bohong dong. Karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada. Pelan-pelan, ulang lagi. Karena itu aku, Paulus meyakinkan kamu. Gonoriso, aku meyakinkan, memberitahukan kamu, mendoktrin kamu, mendogma kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak boleh, tak ada. Nah sekarang kamu menjadi Kristen karena kamu percaya dosa-dosamu itu yang adalah kutuk sudah dilimpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus ini mati digantung dengan jalan terkutuk. Roh apa yang membimbing kamu? Kalau roh Elohim tidak, kata Paulus. Berarti roh apa? Roh apa? Kan cuma ada dua.
dua, roh Elohim, roh setan. Yang mana di antara keduanya? Kalau roh Elohim, tidak mungkin orang itu beriman Yesus itu terkutuk. Seperti umat Islam. Umat Islam tidak beriman Yesus itu terkutuk di tiang salib. Tidak sama sekali. Hanya Kristen. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing Kristen sampai percaya anak Maria digantung di atas tiang salib dengan menebus kutuk? Itu roh apa yang membimbing kalian? Saya bisa jawab Bang Juma. Dari tadi kan mau Ya, ya. dikasih. Nah, silakan. Selamat siang Bang Juma. Saya Kristen Bang Juma. Iya, silakan Bang. Ya, boleh saya tanya tentang hal itu juga Bang Juma. Iya, silakan saudara Mimi diam dulu. Ya, oke baik. Nah, itu kalau mengenai keimanan kita dalam kekristenan Bang Juma tentang adanya terkutuk yang tergantung di tiang salib itu, dalam pemahaman kita Kristen Bang Juma itu kan dulu kalau kita kaji lebih dari mulai dari Adam dan Hawa, di sana dulu pertama kali mereka diusir dari surga itu karena telah melanggar perintah Allah, ya kan? Jadi mereka diusir dengan cara dikutuk, ular pun dikutuk, Adam pun dikutuk, ya. Jadi mengapa dikatakan juga dalam adat istiadat Yahudi, di surat Yesaya mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib, supaya genaplah tentang mengenai hal itu Bang Juma, bahwasanya dosa kutuk tersebut sudah dihapuskan melalui penyaliban Yesus, ya, dalam tiang salib Bang Juma. Yang Jadi dikutuk, Bang, itu dari sorry Bang. Yang dikutuk di situ pada kejadian itu Adam, iblis, atau apa Bang? Ya, iblis, Adam pun juga. Mana dalilnya Adam dikutuk? Tunjukkan. Itu bos bisa kita baca itu Kejadian 2 ayatnya mulai dari 15 sampai ke 17. Nggak ada. Saya sudah baca itu Bang. Nggak ada dalilnya di situ Adam dikutuk. Terkutuklah tanah, terkutuklah ular. Hanya 2 yang dikutuk. Siapa yang Berarti dikutuk? kalau Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa, berarti siapa yang ditebus di sana? Iya, siapa yang dikutuk aja di situ Bang Juma? Iblis. Iblis sama Iblis dan bumi tanah. Dengarkan Bang Juma, ya. Dengan mengatakan kepada Hawa, ya, kamu akan melahirkan dengan merasakan rasa sakit, ya. Itu udah kutukan, itu dikutuk namanya Bang Juma. Itu karena bumi. Contohnya seperti ini Bang Juma. Dalilnya dulu Bang, dalilnya. Jangan asal nuduh. Iya, baca. Dalilnya. Kejadian 2 ayatnya ke-16, baca. Oke. Kejadian 2:16. Kita baca lagi. Kita ulang lagi. Ya, baca. Oke. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik, yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mana terkutuk Adam itu mana? Ayat yang lain itu Mana? Ayo. ayat yang lain yang kamu bacakan itu Bang Juma. Kejadian 2 kan? Kejadian 2 kan? Kejadian 2 apa kejadian 3? Coba 16. Itu sudah benar tadi Bang Zuma. Kejadian 2, 16. Kejadian 3, 16. Coba dulu Bang. Ya, mungkin saya salah, coba. Kejadian 3 itu membahas tentang perempuan, bukan tentang Adam. Hawa itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Mana kutukannya mana? Enggak Bang.
Misalnya kutukannya? saya mengatakan kepada Bang Juma, kamu akan merasakan rasa sakit. Itu saya mengutuk Bang Juma enggak? Ya itu bersama dengan ular. Waduh. Di sini dosa. Ditambah Anda lagi baca data selanjutnya. Oke, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripada, maka terkutuklah. Apa yang terkutuk? di ayat berkeberapa itu Bang Juma? Nomor 17-nya. Terkutuklah siapa? Coba, bentar saya Jadi ada dua yang dikutuk. Yang pertama ular, yang kedua tanah. Di data 14-nya, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah ular itu. ya Bang Juma, terkutuklah tanah, kamu akan bersusah payah mencari makanan. Di situ Berarti yang ya kan? dikutuk siapa? Dikutuknya Tuhan mengutuk tanah supaya Adam berarti dengar. Berarti yang dikutuk tanah dengan jadi dia hidup dalam dia dengar hidup dulu. betul. Dengar dulu Bang. Jangan fitnah Nabi Adam Bang. Nomor 14-nya, hai iblis, hai ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Iblis, ular yang dikutuk. Yang kedua yang dikutuk adalah tanah, bukan Adam. Kalau Yesusmu mati di atas tiang salib menebus dosa kutuk, maka yang ditebus adalah Bang Juma. Iblis. Dengarkan Bang Juma. iblis. Sekarang saya tanya Bang Juma. Dia membebaskan kutuk itu dari Tidak. Jangan buat kesimpulan iblis. Bang Juma. bagaimana kamu Saya tanya Bang Juma dulu. Sabar. Saya tanya Bang Juma dulu. Udah ya, gagal ya. Justru Tidak. itu memperkeruh. Ini sudah pernah saya bahas bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa iblis. Saya tanya Bang Juma satu saja, satu poin saja. Saya tanya Bang Juma, oke? Bang Juma yang saya hormati, saya tanya satu poin saja. Udah ya. Jadi Bang. yang merasuki kalian itu adalah iblis. Tidak. Karena Bang Juma. itulah sebabnya harus kalian mengimani kematian untuk nebus dosa iblis. Jadi Bang Juma, iblis saya sekarang tanya Bang sudah Juma. Bang Juma sudah satu saja. tidak terkutuk lagi karena Satu, Bang Yesus Juma. telah menebusnya di atas yang Saya tanya salib. Bang Juma dulu. Nabi Adam itu Gimana, Nabi Bang? Adam itu diciptakan dari tanah atau dari apa? Dari debu tanah. Dan tadi mengatakan kutuk tanah itu Adam ke tidak? Adam sudah tercipta lebih dulu, baru tanah dikutuk. Bukan dikutuk dulu tanahnya, baru diciptakan Adam. Kok sama saja? Jangan- Adam dari tanah. Adam diciptakan dari Adam tanah. dari tanah, yang dikutuk tanah. Iya. Kan, Apa akibatnya? Dengar. Oke. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu tanah dan kembali menjadi debu. iya, karena tanah yang tadi suci itu diciptakan Allah itu sudah menjadi noda, sudah menjadi dosa. Makanya Oke. terkutuklah tanah itu. Oke, sekarang ketika Yesus menebus kutukan-kutukan itu, apakah manusia masih bekerja, masih bertani? Itu di bumi. Masih. Masih. Lalu apa yang ditebus Yesus? Jadi tebus Yesus setelah kematian akan ada kebangkitan kehidupan Kematian. kekal. Oke. Parah. Sabar, Bang Juma. Sabar. Ada dua yang dikutuk.
iblis dan tanah. Oke. Kalau kau mengimani Yesus terkutuk di atas tiang salib karena dosa, maka yang ditebus di situ adalah iblis dan tanah. Hebat kali. Juma, jangan salah artikan, jangan buat kesimpulan sendiri. Sabar Bang Juma. Ini kita sabar, kita Bagaimana kami mengimaninya, Juma. Saudara, Yesus ini sebenarnya menebus dosa apa? Oke, Kami saudara. membaca ayat-ayat Qur'anmu dan menyimpulkan sendiri, kamu terima nggak? Sekarang Yesus menebus dosa apa? Kutanya dulu. Iya Bang Juma, aku jawab. Kalau saya menyimpulkan ayat-ayat Oke, Qur'an, silakan. kamu terima nggak? Oke. Kamu nggak ngerti Quran, baca aja Kiga. Masa kau mau menyimpulkan? Nah, Muklit, tadi eh. itu coba. Itu Dan Allah itu maha baik, maha Saya pengasih. tanya, saya ulang lagi ketiga kalinya. Dosa apa yang ditebus Yesus? Yesus menebusi kutuk dosa manusia dan iblis. Kenapa Iblis jadinya juga- manusia? Mana dosa kutukan ke Adam lah ada. Yang dikutuk itu tanah dan iblis. tanah dan iblis karena Adam dari tanah. Berarti dengan demikian Anda sudah mengakui bahwa dosa iblis sudah ditebus. Karena iblis diciptakan dari Tuhan. Cok, ada pasien lain nggak? Naikkan yang lain. Siap gurunya. Bang Juma, kita Saudara, gentle saja. jangan gengsi terhadap kebenaran, Bung. Ketika Tidak gengsi. Anda mengatakan Yesus terkutuk, yang mengajarkan Anda itu bukan Tuhan tapi setan. Apa buktinya? Anda mengatakan dosa yang ditebus Yesus adalah dosa kutuk. Ternyata yang dikutuk di sana iblis. Berarti Yesus mati menebus dosa iblis. Yang mengimani itu juga kerasukan iblis. Tidak, Bang Juma Apanya lagi yang mengatakan tidak? satu poin. Tidak, Bang Juma harus gentle. Bang Juma Alamak, hanya mengatakan Adam iblis. tidak dikutuk, Adam diberkati. Di Al-Quran Adam diberkati. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Innahu huwa tawwabur rahim. Adam diberkati, keturunannya diberkati. Yang dikutuk iblis. Dan kalau Anda mengimani Yesus mati terkutuk karena dosa, maka Yesus sedang menebus dosa iblis. Maka wajar Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa yang satu itu? Yudas. Maka yang digantikan oleh Allah untuk menggantikan Yesus adalah Yudas. Berarti yang kau sembah itu adalah iblis. Jangan buat kesimpulan sendiri, Juma. Berdasarkan data. Data di mana, Juma? Kamu Yang membuat terkutuk, kesimpulan sendiri. yang terkutuk di atas tiang salib menurutmu siapa? Kutanya dulu. Yang terkutuk di atas tiang salib menurut kamu siapa? Ya, dengarkan, ya. Dengarkan. Yang terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Anda ingin mengatakan Yesus. Pasti kutanya, roh apa yang merasuki Anda mengatakan itu? Anda nggak bisa. Serba salah kan? Yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus atau Yudas? Ada alasannya Yesus yang digantung itu di Sekarang pertanyaannya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus yang mati terkutuk di tiang salib? itu di surat Yesaya mengatakan tentang hal itu. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesuslah yang mati terkutuk di atas tiang salib? Roh apa? Kami Juma. Jangan Roh buat apa? Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesuslah yang tergantung di tiang salib? Roh apa? Ruh Jibril. Roh Jibril. Ya. Roh Jibril. Oh, kenal sama Ruh Jibril Juma. Bang, Kenapa? saya mengajak Anda itu untuk sehat. Untuk Iya, kembali Mas. kepada Jadi- kemanusiaanmu, fitrah kemanusiaanmu. Jangan diperbodoh oleh iblis. Saya suka diskusi yang sehat Juma. Jadi makanya kita itu Kalau diskusi sehat itu bukan hanya bertutur kata lembut. Diskusi sehat itu maksudnya pakai akal juga, bukan akal-akalan.
Makanya saya tertawa. Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang mampu berkata dengan roh Tuhan, Yesus itu terkutuk. Tak ada. Nah, kalian mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda? Karena kalau roh Tuhan tidak mungkin. Ruh Jibril. Udah turunin. Udah nyerah kalau udah kayak itu artinya nyerah. Hostnya harus tahu-tahu. Dia mau lari malu, mending diturunin. Mau lari malu, mending dibantu untuk pergi. Gitu. Selamatkan Anda, selamatkan. Bagus. Turun dulu host. Host, turunkanlah dulu. Makasih ya Bang Zuma ya. Ya, kasih Bang. Oke, makasih. Oke, turunlah dulu ini. Silakan. Mau sholat Jumat ya, turunin. Sholat Jumat ini. Ya. Tapi jangan nyolong sandal Bang ya. Oke. Ada lagi. Ini tadi nih. Ada lagi. Ini pongkal. Kok turun juga dia? Tadi nanti meja. Petantang petenten di bawah. Maaf ya teman-teman. Apa yang saya lakukan ini sekedar untuk jadi peringatan saja. Anda mau merenungkan silakan. Toh ini ada tertulis di kitab yang kalian imani sebagai firman Tuhan. Saya berserah diri kepada Allah. Yang saya sampaikan ini hanya unsur yang ada di dalam kitab saudara. Pijakan saya berbicara adalah kitab suci saya. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang kalian sembah itu adalah setan menurut kitab suci saya. Dan terpapar itu sangat jelas ketika Paulus memberikan sinyal. Tidak ada seorang pun yang karena roh Allah bisa berkata Yesus terkutuk atau terkutuklah Yesus. Tak ada. Sedangkan Kristen dibentuk dan dilahirkan dari penyaliban. Tanpa penyaliban Kristen tak ada. Berbicara mengenai penyaliban, Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Ada yang mengatakan dosa Adam, ada yang mengatakan dosa asal, ada yang mengatakan dosa warisan. Tapi Paulus mengatakan dosa kutukan Taurat. Entah apa-apa ajanya. Yang pasti Yesus menanggung kutuk di atas tiang salib. Kalau saya kembali ke materi beberapa tahun yang lalu, Yesus mati menebus dosa iblis. Itu faktanya itu di situ. Oke? Karena iblis yang terkutuk pada saat kejadian di Eden. Tapi kalau Anda lagi-lagi lari, lalu mau kemana? Oh, dia menebus kutuk Taurat. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Jadi kalau Yesus mati menebus kutuk Taurat, berarti menebus untuk Bani Israel, bukan untuk saudara. Lalu mau kemana sekarang? Mau kemana perginya? Oh, kita ke ini aja Bang, kemana? Ke Yohanes 1 nomor 2, gitu. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 1, 2 nomor 1 gitu. Anak-anakku yang terkasih, itu. Hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Maksudnya ini, maunya larinya ke sini. Oh enggak Bang Suma, Yesus itu mati bukan tebus dosa. Yesus itu mati bukan untuk nebus kutuk, dosa waris atau dosa asal. Yesus itu mati supaya kalau ada orang Kristen berdosa, mereka nggak khawatir sebab ada Yesus sebagai pendamai. Itu maksudnya. Hai anak-anakku yang kukasihi, janganlah engkau berbuat dosa. Tapi kalau kau berbuat dosa, tak apa-apa. Toh ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Itu maksudnya. Sudahlah saudara-saudaraku ya, pakailah logika sehatnya. Masa akan ada orang mati terkutuk untuk dosa-dosa waris lah, dosa setan lah, dosa kutuk lah. Entah kemana-mananya perginya kalian ini. Ayolah kawan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat membuat makar untuk membunuh nabinya yang datang di tengah-tengah mereka. Allah membalas tipuan itu. Wa makaru wa makarallah.
Wallahu khairul makirin. Allah membalas dan Allah mengatakan, aku adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Oke? Nah, ketika orang-orang Yahudi membuat tipu daya, membuat makar, Allah balas itu. Salah satu pembalasannya terbukti dengan tangannya sendiri terurai kemudian 1 Korintus 12 nomor 3. Tak ada orang yang bisa berkata Yesus terkutuk dengan roh Allah, enggak ada. Dengan sendirinya Allah secara nyata membalas makar itu. Artinya bagi orang-orang yang mampu untuk keluar dari lingkaran itu, ayo segera keluar. Sadarkan diri Anda. Sadarkan. Jangan kemana-mana. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebusan dosa kepada Elohim, ajarlah mereka untuk mempersembahkannya dengan mempersembahkan hewan ternak, yaitu domba, kambing, sapi, lembu. Itu Imamat 1-2. Kenapa kemudian muncul di dalam Yohanes 1 nomor 29? Inilah anak domba. Kenapa Yesus dikatakan anak domba di sana? Karena nanti akan dijadikan sebagai penebus dosa. Karena Tuhannya orang Yahudi tidak mau diserahkan kepadanya, darah manusia nggak mau. Supaya ditutupi ajaran paganisme atau penyembahan kepada Moloch, Yesus itu dikatakan anak domba. Supaya tidak dikatakan menyerahkan kepada dewa Moloch. Karena hanya dewa Moloch yang membutuhkan persembahan darah anak manusia. Kalau Tuhan minta darah domba. Supaya Yesus ini dikatakan demikian, domba, maka Yesus disebut anak domba. La haula wala quwata illa billah. Cobalah renungkan itu. Pikirkanlah itu, saudaraku. Saya dibilang penghujat, penista. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau Anda bertentangan dengan Yesus, pasti Anda bertentangan dengan Bang Suma. Pasti itu. Tapi kalau ajaran Yesus yang kalian ikuti, kalian tidak akan bertentangan dengan Bang Suma. Percayalah. Percayalah. Di mana Yesus menyatakan persembahkanlah hewan kurban. Kalau yang tadi imamat itu Nabi Musa. Kalau Yesus di mana? Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Berilah persembahan sebagaimana persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa untuk dipersembahkan rupanya? Apa? Orang? Manusia? Atau hewan? Hewan, Bang Suma. Terus kenapa Anda memberikan anak Maria? Oh tidak, Bang Suma, itu kan sudah dijadikan anak domba. Cuplis. Ayolah saudara-saudaraku, dadarlah, gara-gara ketikan ini. Sadarlah. Sadar gurunya, sadar. Iya sadar, bukan dadar ya. Sadar. Sadarlah. Jangan masuk Islam, jangan. Nggak usah. Pelajari aja. Dengan tekun, dengan akal, Bible itu. Nggak usah masuk Islam. Agnostik atau jadi ateis atau jadi apalah, yang penting jangan Anda masuk dalam lingkaran yang mengatakan Yesus itu terkutuk. Jangan. Karena Yesus itu manusia suci. Jangan. Tidak usah ke Islam. Islam itu berat. Ini sedikit lagi sholat, habis itu sholat lagi, habis itu sholat lagi. Sepanjang usia Anda akan sholat terus. Berat. Islam itu berat. Berat. Karena masuk surga itu menurut Yesus lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Kenapa orang itu cenderung kaya? Karena meninggalkan hidup akhirat. Mereka sibuk dengan mencari harta, maka mereka susah untuk ibadah. Kalau kami yang ibadah ini, ya makan pas-pasan, pas mau makan ada, mau beli rumah ada, mau beli mobil ada. Kami hidupnya pas-pasan aja. Gak usah berlebihan. Kalau biasanya orang-orang menurut Yesus, orang kaya lebih susah masuk ke surga dibandingkan gajah masuk ke lubang jarum. Unta masuk ke lubang jarum, kata Yesus. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya
masuk ke surga. Kenapa orang bisa kaya? Karena hidupnya mencari dunia terus. Kalau di Islam dibatasin, baru 2 jam kerja di komputer, sholat lagi. Baru 3 jam, sholat lagi. Baru 4 jam, sholat lagi. Baru tidur sejenak, sholat lagi. Sholat lagi, sholat lagi. Tapi nggak kaya-kaya. Tapi serba ada. Mau beli helikopter ada. Mau beli pesawat terbang ada. Mau beli rumah mewah ada. Kami tidak kaya, tapi serba ada. Serba pas-pasan maksudku. Sorry, bukan serba ada, serba pas-pasan. Ini khotbah Pas mau Jumat beli kan? rumah ada. Pas mau beli pesawat ada. Mau beli gereja ada. Gitu loh ya. Saya kira materi ini saya limpahkan kembali kepada guru saya, Yang Dinda dulu Ardiansa. cuma. Sebentar. Ada pasien baru. Oh iya, ya, Oke. silakan. Tadi kan kamu membahas Galatia 3 ayat 13 kan? Betul? Alhamdulillah. Oh iya, betul. Oke. Galatia 3:13 itu menurutmu maknanya apa? Maknanya yang digantung di salib itu adalah orang yang terkutuk. Nah, kau sudah salah. Jadi, Ya. Yang disebut orang terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan dan kesalahannya itu sepadan dengan hukuman mati. Ya. Itu dikutip dari Ulangan 21. 21. Oke. Gitu. Nah, apakah berarti Yesus itu bersalah lalu dikutip? tidak. Kan tidak. Kalau Yesus tidak. Lah terus kenapa kau bilang terkutuk? Kitabmu yang mengatakan itu. Di mana dikatakan terkutuk? Galatia 3 kan? Oh salah. Loh. Justru Galatia 3 ayat 13 itu Yesus itu bukan terkutuk, tapi menjalani prosesi seperti orang terkutuk gitu. Iya. Karena Yesus digantung bukan karena melakukan kesalahan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Iya. Paulus di dalam- Ini Dengar dulu. pembodohan versi baru ini. Iya. Dengar Kita dengar. dulu. Iya. Oke, ya. Gimana? Itulah yang dikatakan Rasul Paulus di dalam yang kamu bilang tadi. Ayat berapa tadi kamu bilang? Ya. Ingat nggak? Ya, justru Anda ingat gak yang saya katakan tadi? Bentar ya. Di dalam 1 Korintus 12 ya, kamu baca tadi kan, karena Ya. itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, Yesus. Karena memang Yesus tidak terkutuk di dalam Jadi, Galatia lalu yang mati 3:13. di atas tiang salib siapa? Gini, dengar dulu. Yang disebut orang terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan lalu digantung. Ya. Sesuai Lalu yang dengan mati di atas Ulangan tiang salib ini 21. siapa? Nah, Yesus itu digantung bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena desakan orang Yahudi. Itu loh. Ya. Lalu menurut iman Kristen kematian Yesus itu untuk apa? Loh, kita membahas apakah Yesus terkutuk atau tidak itu Enggak. dulu. Oke. Karena kamu sudah mengatakan tadi bahwa Yesus terkutuk. Sekarang orang Kristen mengimani kematian Yesus itu untuk apa? Itu bukan itu dulu yang kita bahas. Tentang makna Galatia 3:13 dulu. Yang saya tanya ini Itu loh. Kristen. Kristen Nah, kamu mengimani sudah salah. Yesus itu terkutuk di atas tiang Dengar dulu, salib. Dengar dulu, tidak mungkin Paulus membuat dua pernyataan yang bertolak belakang. Kenapa Dikatakan tidak? di dalam Buktinya? 1 Korintus 12. Buktinya? Kau Dia dengar bikin. dulu. Kau dengar dulu. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 12 tadi bahwa Yesus tidak terkutuk. Otomatis di Galatia 3:13 itu memang dia tidak terkutuk, karena yang disebut terkutuk itu kalau orang melakukan kesalahan lalu digantung, gitu loh. Sesuai Ulangan 21. Nah, Oke. sementara Yesus ketika diadili oleh Pilatus memang tidak ada kesalahannya. Bahkan tidak berkali-kali ada. Pilatus Berarti mau ini salah. Berarti ini salah sasaran membebaskan berarti ya. Yesus, ya. Berarti Bukan ini salah korban. sasaran. Materinya. Tetapi Yesus digantung itu disalibkan karena desakan orang Yahudi. Gitu Berarti loh. salah sasaran. Salah sasaran di mana? Loh, kan yang harusnya mati adalah orang yang terkutuk, betul? Oh tidak, bukan begitu. Itu kelihatan kau nggak paham Alkitab, tapi so tahu gitu loh. Anda mengatakan bahwa sesuai yang dikutip Ulangan 21, orang yang mati digantung itu seharusnya adalah orang
yang punya dosa sepadan dengan hukuman mati, betul? Betul. Betul. Yesus tidak punya dosa, betul? Tetapi digantung kan? Tetapi digantung, berarti salah Kenapa sasaran. digantung? Kenapa digantung? Berarti salah sasaran. Dengar dulu, kenapa Yesus digantung itu dulu? Yesus digantung itu karena difitnah. Nah, difitnah apa? Difitnah, menghujat Elohim, Nah, itu difitnah sudah dengan paham, kesaksian-kesaksian palsu. Artinya cuma fitnah, kan? Berarti Yesus adalah korban salah sasaran, betul? Bukan salah sasaran, kau sudah tahu bahwa Yesus digantung karena difitnah. Kan begitu? Iya, Kau berarti sudah salah pintar sasaran. gitu sebenarnya. Karena hukuman gantung itu hanya berlaku bagi orang yang terkutuk, betul? Loh, tidak begitu. Ulangan Kau 21 bacalah. tadi apa? Kita baca, dengar dulu. Kita baca Yohanes 19 ya. Kau dengar dulu lah. Kau tuh bernarasi panjang lebar, tapi nggak paham Alkitab. Di Anda situ, mengatakan, di Yohanes Anda mengatakan 19, yang digantung sabar itu dulu deh, harusnya sabar orang dulu. yang sepadan dengan Paham hukuman itu. mati. Dengar dulu. Yesus tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dengar dulu, saya Tapi bacakan ternyata ya. Yesus yang disalib. Berarti Sabar, Yesus korban dengar salah dulu. tangkap. Dengar dulu. Jadi di dalam Yohanes 19, kau dengar dulu. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, orang Yahudi, Sudahlah. "Lihat, aku membawa Kita udah dia lewati keluar itu, Bang. kepada kamu." Kau dengar Kita udah dulu. lewati. Baca Kau aja dengar dulu. Matius. Dengar Udah lewati dulu. itu. Sudah dilewati. Ini membuktikan Baca Matius 27 nomor bahwa 18. Yesus tidak Pilatus bersalah, mengetahui ya. Dengar dulu. bahwa mereka menyerahkan Yesus karena Aduh, dengki. Udah kau itu selesai. masih terus semua nggak ngerti apa-apa gitu loh. Sekarang saya tanya, ada nggak dosa Yesus? Dengar dulu, saya bernarasi. Nggak usah kamu bernarasi. Loh, Saya udah paham. gimana sih kok Saya udah kami yang nggak telan paham semua Alkitab, pengetahuan-pengetahuan kok so kayak tahu gitu. loh. Sekarang endingnya aja. Yesus disalib itu karena memang dia punya dosa atau tidak? Kutanya dulu. Sudah bilang tadi karena difitnah, gimana sih? Nah, karena difitnah. Karena difitnah Lah, terus? kan? Kalau dia berdosa, sedangkan apakah harus sedangkan difitnah, kan? aturannya Tuhan, dengar, aturannya Tuhan yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman Kau gantung. dengar Betul? dulu deh. Dengar. Betul? Jangan kau ajarin saya. Jangan ajarin saya, Bung. Kakekmu belum lahir, saya udah tamat pelajari Kau Bible. yang nggak paham Alkitab tapi sok tahu. Sekarang saya tanya, berdasarkan Ulangan 21, dasar hukumnya jelas. Yang digantung itu wajib orang yang melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Betul? Betul. Yesus ada nggak dosa yang setara dengan hukuman mati? Justru karena tidak ada dosa lalu digantung, makanya dia tidak terkutuk deh. Gitu loh. Oke. Gimana sih kamu itu memahami ayat? Baik. Yesus tidak terkutuk. Oke? Iya. Oke? Yang Yesus tidak terkutuk terkutuk. itu Sekarang pertanyaan kalau saya. melakukan dosa, Sekarang pertanyaan saya. Untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Jawab. Oke. Ya. Kita baca di dalam Markus 10 Ya. ayat 32 sampai 45 ya. Oke. Kita fokus saja di ayat 45 sebentar ya. Itu Oke. perkataan Yesus sendiri loh ya. Ya, silakan. Ya, sabar. Yesus mengatakan di situ karena anak manusia juga datang, artinya dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke. Terus? Nah, sekarang begini. Menurut saudara, kalau Markus 10 ini Anda jadikan sebagai patokan, ini Markus pengikut Paulus berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, betul? Benar nggak? Lah bagaimana saya bilang benar, kalian mute terus saya. Benar nggak Markus yang Iya, mengatakan benar, kalau benar, Yesus yang benar. berkata seperti itu? Benar. Oke, dari mana Markus tahu? Loh, kok dari mana Markus tahu? Markus Harus. itu kan Markus itu kan teman-temannya Rasul Petrus, gimana sih? Yang saya tanya, bukan ini Markus temannya siapa? Dari mana Markus tahu kalau Yesus memanggil mereka, lalu Yesus berkata demikian?
Loh itu dari muridnya Yesus kan begitu. Kok ketawa? Iyalah, saya tanya, dari mana Kenapa Markus ketawa? tahu? Dari mana Markus tahu? Bukan cuma Sedangkan Markus yang tahu, yang menuliskan. Kau dengar dulu. Sabar. Anda yang dengar saya, Anda yang belajar di sini, bukan Anda yang ngajarin saya. Markus itu ya mengutip tulisan Papias yang kemudian dituliskan di tahun 60-an. Oke? Sedangkan kejadian itu terjadi di antara tahun 30 sampai 33. Dari mana kemudian Markus tahu informasi Yesus berkata demikian? Sudah. Saya mengatakan bahwa informasi yang ditulis itu bukan cuma Markus yang tulis. Di dalam Injil Matius pun ada. Matius kapan ditulis? Oke ya. Ya. Kemudian kau dengar dulu. Kemudian Rasul Petrus sebagai murid Yesus juga menuliskan di dalam suratnya. Oke ya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dia mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Nah, kamu bantah apa? Rasul Petrus sendiri mengatakan begitu. Saudara, saya katakan kepada saudara bahwa tadi Markus itu diperkirakan tahun 60-an sampai 130-an, lari ke Matius. Matius itu juga nanti sampai tahun 130 tidak diketahui siapa penulisnya. Oke? Jadi informasi-informasi yang kau sebutkan tadi itu informasi gelap. Loh, kok gelap gimana? Siapa penulis Matius? Siapa penulis Matius? Siapa penulis Markus? Apakah mereka orang-orang yang menjadi saksi mata kejadian? Ini tulisan Rasul Petrus sendiri loh. Petrus lagi yang kamu bawa. Petrus lagi yang saudara bawa. Lah iya, karena Alkitab itu bukan kesaksian tunggal seperti Al-Quran. Kesaksian banyak orang. Gimana sih kamu itu? Saya tanya sama saudara. Ketika diyakini bahwa penulisnya kitab Petrus itu dituliskan antara tahun 66 Masehi sampai di tahun 81 Masehi, menurut saudara, ini penulisnya mendapatkan informasi dari mana? Loh, kok penulisnya Petrus sendirilah? Saya tanya, kalau Petrus sendiri yang menulis, berarti ada kisaran 30 tahun jarak antara kejadian sampai kepada Petrus menulis. Ya, apakah Petrus ini penghafal? Gini loh. Petrus Surat ini penghafal saja itu ditulis tahun 90-an oleh Yohanes. Petrus ini penghafal. Terus masalahnya apa? Petrus ini penghafal. Kok penghafal? Pelaku sejarah. Kok penghafal? Petrus hidup bersama dengan Yesus. Batasannya hanya sampai tahun 33. Nanti dia menulis kemudian di tahun 65 sampai 81, bahkan ada yang memperkirakan tahun 96. Pertanyaan saya, apakah antara kejadian kurang lebih 40 tahun itu sebelum Petrus menulis dia hafal? Loh, itulah karena kau nggak paham Alkitab deh. Saya bacakan ya. Atau penulis kitab Petrus itu adalah orang yang tidak dikenal yang melakukan penyelidikan. Bentar ya. Kita baca di dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 14 lagi. Dengar dulu. Iya, Yohanes 14 lagi. Dikatakan di sini Yesus berkata, tetapi penghibur ya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dengar, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang kau katakan itu? Saudara, kitab Yohanes ini tadinya tidak diketahui siapa penulisnya. Dan diperkirakan ditulis di tahun sekitar tahun 140.
Pertanyaan yang sama. Begini semua. Apakah Yohanes ini penghafal? Jangan loncat-loncat. Gini Tuh, loh. Tadi Anda kamu membawa mengatakan surat, tadi, dengar dulu. Dengar dulu. membicarakan kejadian yang terjadi, di mana kejadian itu Nggak usah ditulis di-mute. di tahun 1440, tahun 140. Kejadiannya Oke, tahun dengar dulu 30-an, ya. dituliskan Dengar dulu. tahun 140. Pertanyaan Inilah saya, kalau dia, lo itu pertanyaan saya, apakah penulis Yohanes itu hidup sesama dengan Yesus? Dengar dulu ya. Tadi Dengar kamu dulu ya. mempermasalahkan- Dengar dulu ya. Dengar dulu Dengar ya. Pertanyaan Sabar, saya, sabar. apakah penulis Yohanes sesama Sabar, dengan Suma. Yesus? Kau dengar dulu deh. Dengar dulu. Tadi kamu Apakah mempermasalahkan penulis Yohanes sesama dengan Panik dia, Yesus? Tadi kau mempertanyakan bagaimana Rasul Petrus bisa mengingat tentang kejadian 30 tahun sebelumnya. Nah, saya sudah membacakan tadi kan dalilnya kan bahwa Ya. Roh Kudus itulah Jadi 1 yang Petrus bergerak dengan di 2 dalam Petrus itu hati dihafal. para rasul sehingga bisa mengingat segala sesuatu yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Oke, Saudara, jangan mimpi terlalu Alkitab itu jauh. selalu bisa menjawab. Dengar. Pertanyaan saya, 1 Petrus, 2 Petrus itu apakah kitab yang dihafal oleh penulisnya? Dihafal bagaimana? Ngapain dihafal? Dia kan pelaku sejarah. Kok ada dihafal? Kalau dia pelaku sejarah, berarti dia menulis sejarah, betul? Kalau dia pelaku sejarah, kenapa? Berarti dia menulis buku sejarah. Lah iya. Oh, berarti bukan firman Tuhan, tapi sejarah. Injil itu atau Alkitab itu adalah kitab sejarah yang berisi firman-firman Tuhan gitu loh. Apa lagi yang mau dibantah di situ? Orang yang menulis sejarah, Bung, itu bukan menulis firman Tuhan, tapi buku sejarah. Inilah Oke, resikonya. kembali. Kalau buka Jadi Alkitab, gugur tapi semuanya sok ya. tahu gitu Gugur loh. semuanya gugur. Kitab Markus, Apanya kitab yang gugur? Tidak ada yang Matius, gugur. kitab Petrus, kitab siapa lagi? Yohanes, gugur semua. Sekarang Petrus, karena ini Petrus kan karangannya sendiri. 1 Korintus 12 nomor 3. Tidak ada orang yang mampu berkata Yesus mati terkutuk karena roh Elohim. Paulus mengatakan terkutuklah Yesus di atas tiang salib. Loh, kan sudah dibahas tadi. Yesus tidak terkutuk di dalam. Siapa bilang Galatia tidak 3:13. terkutuk? Siapa bilang tidak Gimana terkutuk? sih? Siapa Tadi bilang sudah tidak saya terkutuk? ajari, kamu kok nggak ngerti-ngerti gitu loh. Siapa bilang tidak terkutuk? Saya hanya mengikuti narasimu sejauh mana. Loh, Ternyata iya. cuma sampai segitu aja. Sekarang dengar kita dulu deh. kembali ke Galatia Oke. nomor 13. Dengarkan saya. Dengar dulu ya. Dengar. Kau yang dengar. Kamu Kamu murid yang di sini. dengar. Dengar. Kamu Kamu nggak murid paham di sini. Alkitab. Dengar saya. Dengar. Kamu muridku di sini. Ya, dengar. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi titik-titik. Jawab. Ya itu kan dengan jalan menjadi kutuk kan. Ah, itu. Artinya Udah bukan kau jawab terkutuk. sendiri, Tuyul. Loh, Ah, apa? Mau lari kemana? di mute siapa sih moderatornya ini? Mau lari kemana ente, Gitu Bung? loh. Mau lari Semua ini kemana nggak ada ente? apa-apanya sebenarnya tentang Alkitab. Dia nggak ngerti. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi apa? Ya, jalan seperti orang terkutuk kan? Jalan seperti orang terkutuk. Ah, Loh, mulai. karena memang dia tidak terkutuk. Mulai pakai jurus mimbar gereja. Ini Yesus kalau telah kalian menebus menganggap si Kristen. Suma ini, Yesus telah menebus nggak usah kalian Kristen mute saya. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Tahu menjadi namanya mute. titik-titik karena Kristen. Titik-titiknya apa tadi kamu bilang? Titik-titiknya tadi Kau apa? bertanya, temanmu mute saya. Terus bagaimana saya menjawab? Makanya jangan Itu curhat. loh, itulah kalian Jangan kalau curhat, dia jangan curhat. lucu, Jawab, saya hanya ulang. jago mute, jago Yesus kick. telah Gitu aja menebus kalian. kita. Dengar makanya kalau kau nggak mau di mute, Tuyul. Gantian Kau kita yang tuyul. ngomong. Nggak Pada ngerti saat Alkitab. saya ngomong, kau diam. Dengar. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Kau bilang
tidak kutuk. Kau sendiri yang menyatakan kutuk. Dasar penipu. Kau mau pakai jurus apa? Kau mau bawa kitab Petrus, kau mau bawa kitab Matius, kau mau bawa Yohanes, kau bawalah semuanya itu. Surat-surat kepompongmu. Gak ada yang betul. Ku ikutin alurnya, mau kemana perginya ini? Mana perginya? Karena saya juga belajar kan. Mau kemana perginya? Ujung-ujungnya ternyata gitu aja. Kembali ke materi. Ini pengakuan Paulus. Kalau Paulus, dia betul-betul, ini konsepnya Paulus ini yang diuji. Kalau yang tadi itu kan hasil penyelidikan mereka. Kalau ini bukan penyelidikan. Paulus menulis bukan hasil penyelidikan. Paulus menulis bukan kesaksian-kesaksian. Berbeda dengan yang lain. Kesaksian, kalau ini bukan. Ini dia menerimanya langsung dari makhluk yang bernama Yesus, kata dia. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Pengakuannya itu, Galatia 1 nomor 11. Maka dia harus diuji nih kebenarannya. Kau tabrakan dengan dalil-dalil yang ditulis jauh. Ini dia katakan, Yesus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Nah ini menjadi kutuk dia. Anda aminkan? Amin. Haleluya. Anda aminkan bukan? Anda aminkan bukan? Maka pengaminan Anda itu saya tanya, roh apa yang membimbing Anda mengaminkan pengakuan Yesus? Kalau Yesus itu, pengakuan Paulus, kalau Yesus itu mati dengan cara kutuk. Dari tadi ditanya mau balik sana sini, bikin muak tahu nggak? Mana tempat sampah? Aku mau muntah. Teman-teman, tempat sampah sini. Tempat sampahnya dulu mana? Itu sebelah Gurunda. Dijawab aja Dep, dijawab apa? Jawab apa? Roh apa? Itu pertanyaannya. Roh apa? Pertama, jangan dipotong ya. Saya bernarasi bahwa si Suma ini sebenarnya nggak paham Alkitab. Jangan curhat. Tapi sering. Jangan curhat, langsung dijawab pertanyaan. Memang ada aneh-anehnya. Sudah dikasih kesempatan dinaikkan lagi ke sini. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Kutuk. Menjadi apa? Kutanya dulu kau. Kutuk. Menjadi kutuk kan? Kamu aminkan tidak ini? Tidak. Berarti kau bantai Paulus. Harus kau bantai nih Paulus berarti. Gengsi, malu. Kalau Anda membantai ini berarti Anda sudah mengiyakan saya. Dengan kata lain, Anda ketampar dengan pernyataan saya. Bahwa yang membimbing kalian menyatakan Yesus terkutuk itu adalah roh selain roh Elohim. Selain roh Elohim, apa? Hah? Bintang timur. Sederhana kok itu. La haula wala quwata illa billah. Dah, saya serahkan ke semua teman-teman yang ada di sini. Tugas saya sudah selesai. Dalbo dan Gurunda Suma. Istri saya mau